Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Pada saat ini marilah kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik dalam setiap hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Mau memuji-muji Engkau Tuhan, mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Engkau perlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak Tuhan untuk bisa memuji nama-Mu, untuk menaikkan setiap pujian dan sembah kami kepadamu yang Tuhan. Engkau tahirkan kami, Kau kuduskan setiap hati kami pada saat ini. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang kami puji, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jemaat-Mu Tuhan, bahkan kami seluruhnya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama mengangkat pujian kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Bersama-sama lebih sungguh lagi kita nyatakan pujian kita. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosa, berikan
katakan Yesus apa lebih sungguh. Bapak Ibu, mari kita nyatakan pujian kita. Yes Tuhan, amin. Yesus baik, terima kasih Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih. Sekali lagi mari kita nyatakan lebih sungguh. Yesus apa arti? Yes Tuhan, thank you Jesus. Thanks Tuhan, amin. Yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Lebih sungguh lagi mari kita nyatakan Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih. Lebih sungguh katakan Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih. Katakan oh Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Kami selalu bersyukur atas kasih karunia. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Kami sembah, mari sembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Yesus yang baik. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik baginya Yesus. Sembah dan puji Dia. Hosana bagimu Tuhan. Salib-Mu membebaskanku. Salib-Mu membuka mata kami. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus baik, kami puji nama-Mu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari sembah, mari sembah. Haleluya. Terima kasih. Kami muliakan,
pujian yang bagimu, segala hormat hanya bagimu. Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan untuk selalu memimpin kita dalam setiap langkah kita, Bapak Ibu. Kita percaya saat ini tuntunan Tuhan selalu hadir dalam setiap hidup kita pada saat ini. Yes Tuhan, kami Tuhan memerlukan Engkau. Setiap Tuhan langkah kami, setiap jalan kami Tuhan. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Sekarang jemaat Tuhan mari katakan, bila Engkau tak besertaku. Yes Tuhan, amin. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, yeah, kemuliaan. Mari kita bangkit secara bersama-sama, kita nyatakan pujian kita. Bila Engkau tak bersamaku, yes Tuhan, ku tak mau berjalan. Oh haleluya, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpinlah kami, pimpinlah kamu setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Sekali lagi mari kita katakan bersama, bila Engkau beserta kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, yes Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus di setiap langkah kami. Pimpin langkah dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Sekali lagi lebih sungguh mari kita katakan,
Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, terimalah pujian dan sembah kami Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersorak bagi Tuhan. Yang siap untuk bersorak bagi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Masih bersuka cita Bapak Ibu? Masih bersuka cita? Amin. Mari kita bersama-sama bersorak bagi Tuhan ya. Oke, kita bertepuk tangan semua. Yes. Pujilah Tuhan, yeah. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Dia. Come on, sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku, yeah. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadap. Yo, sama-sama nyatakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, kami pujian Kau Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari lambaikan tangannya semuanya Bapak Ibu, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekarang giliran jemaat untuk katakan Haleluya. Nyatakan. Haleluya. 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 Sekali lagi ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termaju perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusmu. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermaju perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, sukacita yang luar biasa. Terima kasih sambutannya Bapak Ibu. Silakan duduk semuanya. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya.
kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolong dan untuk selamanya. Kepada-Nya kami persilakan. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku dan untuk selamanya. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, amat baik, teramat baik buat setiap kehidupan kami semua. Secara khusus yang ada di tempat ini, 2 tahun hidup di tengah pandemi. Tapi sampai hari ini kami masih bisa hidup, sehat, masih bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih jauh lagi dalam hidup kami. Supaya kekristenan kami tidak menjadi satu bentuk kesia-siaan. Kami tidak sekedar hanya mau dipanggil, tapi kami juga mau menjadi umat-Mu yang terpilih. Hari ini Roh Kudus Engkau ambil alih secara khusus tempat ini, ruangan ini, keberadaan kami masing-masing. Biar kami bisa duduk diam, buka pintu hati kami lebar-lebar, bisa terima kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menuntun langkah kehidupan kami hari lepas hari, secara khusus di tahun 2023 ini, yang katanya tahun kegelapan. Tapi buat anak-anak Tuhan, di mana terang itu hadir, maka terang itu akan membebaskan kegelapan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga butuh kekuatan, hikmat, pengurapan yang baru untuk dipakai jadi saluran berkat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik saudara, saya dikasih tema hari ini. Temanya Kristus pusat hidupku, subtemanya keistimewaan pribadi Yesus. Berarti kenapa Kristus jadi pusat pribadi kita, letak keistimewaannya di mana? Saya coba uraikan, nanti saudara akan mengerti. Ya, kita mulai. Yang pertama, kita yang ada di sini menamakan diri kita adalah orang Kristen. Saya mau ajak membawa saudara masuk dalam perenungan terlebih dahulu. Apa yang harus direnungkan? Coba kita renungkan. Selama ini kekristenan kita merupakan satu bentuk keagamaan semata. Apa bentuk kelahiran baru sebagai pengikut Kristus? Itu dulu. Beda loh saudara. Kalau Kristen jadi agama, sama Kristen kelahiran baru, jadi pengikut Kristus, tentu beda. Ya. Keagamaan itu mungkin menjadi satu culture dalam hidup kita, di mana salah satu bentuknya kita punya kewajiban kalau hari Minggu ya harus ke gereja. Makanya tidak heran kalau di gereja ada yang tidur.
Dia bukan lahir baru loh saudara. Dia bukan haus dan lapar akan firman Tuhan loh. Yang penting hari Minggu saya ke gereja. Itu buat saya satu bentuk keagamaan. Saudara. Tapi ada yang bilang, enggak Pak, Kristen bukan agama buat saya. Saya pengikut Kristus. Kamu kenapa di gereja tidur? Oh, Alkitabiah. Karena firman Tuhan mengatakan berkat turun sewaktu orang tidur. Katanya gitu, saudara. Ya, tapi yang di sini sih enggak, ya enggak ada yang ngaku gitu, saudara. Yang saya maksud yang tidur yang di sono. Cuma masalahnya yang di sono udah pada pindah ke sini gitu loh, saudara. Ya, jadi kita renungkan dulu nih kekristenan kita agama atau kelahiran baru. Itu penting sekali. Selama ini yang terjadi, kekristenan kita itu bentuk keagamaan loh. Kenapa? Sampai saat ini orang Kristen masih berdebat yang benar baptis selam atau baptis percik. Keagamaan itu kan bicara yang diberitakan adalah dogma dari agama. Kalau lahir baru yang kita beritakan Injil Kristus. Seringkali yang kita bicarakan semuanya dogma-dogma agama. Sebelum lebih lanjut lagi saya tanya saudara. Menurut saudara baptis yang benar selam atau percik? Saudara sih enak duduk manggut-manggut, saya ngoceh, aus. Gitu loh saudara. Menurut saudara yang benar selam atau percik? Selam. Berarti saudara menghakimi dong ya. Thank you. Yang benar selam. Setuju? Saya tanya. Kalau orang di ICU sudah sekarat mau dibaptis, baptisnya apa? Udah penuh selang, baptisnya selam. Selangnya dicabut, belum dibaptis, meninggal gitu loh saudara. Kalau kita bilang selam, harus konsisten. Mau di ICU, selam. Alkitab gak bicara ada klausulnya loh. Saudara mesti ngerti dulu, pandangan saya dalam menyampaikan firman, saya gak bicara pada dogma. Tapi saya bicara pada kebenaran firman Tuhan. Malah kalau kita mau lebih lanjut lagi, sebelah Yesus disalib, kata Yesus hari ini engkau bersama aku di Firdaus, sempat dibaptis gak? Enggak kok. Saya pikir kita mempersoalkan hal-hal yang enggak berguna, yang diciptakan oleh dogma, organisasi yang diciptakan oleh manusia. Harusnya kita bicara dong, firman yang hidup itu apa? Sekarang, tribulation, pengangkatan. Ada yang bilang pre, ada yang bilang mid, ada yang bilang post. Itu kan dogma semua. Yang benar yang mana? Saudara harus masuk pada esensi dari kekristenan itu. Saya tidak bicara pre, mid, atau post. Yang saya bicarakan mau pre, mau mid, mau post. Yang penting Tuhan datang kita terangkat. Yang kita ributkan kan pre, mid, dan post. Kita ributkan terus tiba-tiba Tuhan datang nanti. Enggak terangkat. Itu kan salah satu bentuk dogma. Ya, jadi coba kita kerucutkan, kita jangan bicara pada dogma tapi esensi kekristenan itu sendiri. Masih banyak hal-hal yang bisa saya sampaikan, tapi waktunya kan terbatas. Saya coba singkat. Ini materi seminar saya sebetulnya. Seminarnya iman dan doa versus luka batin dan kepahitan. Saudara, kepahitan dan luka batin itu nggak sama, itu beda. Ya, ikuti aja, dengar aja terus ya. Nanti saya mau jelaskan. Nah, sekarang kita masuk. Alam, ada alam metafisik dan fisik. Sebelum lebih jauh, saudara, alam metafisik tahu nggak apa? Alam roh, bukan alam nyata ini. Ya, dunia alam. Tuhan kita Bapa di surga, tinggal di surga. Bapa itu adanya dalam alam metafisik. Saudara bisa lihat Bapa nggak? Kan nggak bisa. Jadi adanya dalam alam metafisik, surga adanya di alam metafisik. Saudara juga nggak bisa lihat surga. Saudara, saya menjelaskan Alkitab kerjanya. Kemudian Tuhan Bapa di surga menciptakan surga di dunia. Di bumi Taman Firdaus.
Taman Eden. Ya, kalau kita bukan Taman Eden, Taman Edan, saudara ya. Nah, Taman Eden di Firdaus, bumi alam nyata bentuknya kelihatan. Kemudian Tuhan ciptakan manusia, bentuknya fisik, adanya di alam nyata. Berarti ada surga di dunia, penghuninya juga ada. Penghuni kerajaan surga, metafisik, sama malaikat. Dia juga dalam alam metafisik, nggak bisa dilihat. Itu urusan surga di sana. Beralih ke dunia, ada manusia, ada Tuhan. Dikatakan Adam setiap petang berjalan-jalan dengan Tuhan di Taman Firdaus. Berarti di Taman Firdaus, di dalam alam fisik, ada manusia yang bentuknya fisik, ada Tuhan yang bentuknya roh, sama-sama. Tapi hubungannya dipotong oleh iblis yang menyamar sebagai ular. Kita ikuti dulu teks Alkitab. Dalam bentuk nyata, kelihatan oleh Hawa, bentuknya ular. Hubungan manusia dan Tuhan terpisah. Makanya manusia keluar dari Taman Eden, masuk ke Taman Edan tadi, itu saudara. Hubungannya terpisah. Kemudian ini kan harus dipulihkan. Makanya Tuhan yang metafisik, yang roh, masuk ke dalam alam fisik, dalam hadirnya, dalam bentuk manusia, namanya Yesus. Jadi tadinya dia di sana, begitu dia bermain di dunia, dia hadir melalui bentuk yang nyata namanya Yesus. Yesus memulihkan hubungannya dengan manusia, dengan Tuhan. Setelah selesai, Yesus kembali, wujud fisiknya kembali, masuk lagi wujud metafisik, Roh Kudus. Tinggalnya dalam diri yang fisik tadi. Satu-satu, kalau dulu kan terpisah. Ini Allah di Taman Eden, ini Adam. Kalau sekarang, begitu iblis potong hubungannya, untuk dipulihkan supaya tidak dipotong lagi, Roh Kudus turun, tinggal dalam hidup manusia. Jadi lihat Tuhan dari metafisik, fisik, balik lagi metafisik. Surga metafisik, masuk ke fisik di Firdaus, nantinya di dunia balik lagi metafisik, Yerusalem baru. Kan sistem kerjanya sama. Ya. Karena tidak mau dipotong lagi oleh iblis, dia gak mau terpisah antara Tuhan dan Adam di Taman Eden. Dia masuk ke dalam pribadi Adam. Dua menjadi satu. Setelah masuk dalam pribadi Adam, bisa gak iblis pisahkan lagi? Gak bisa. Tapi yang terjadi apa? Kan Tuhan bilang sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang Tuhan bisa lakukan apa? Iblis lakukan. Hubungan manusia dengan Tuhan yang dibikin renggang. Kebersamaannya gak bisa dipisah, saudara. Tapi hubungannya. Kita seringkali merasa Tuhan ada dalam diri kita, hadir. Tapi kehadirannya gak pernah kita rasakan. Karena ada hubungannya yang salah. Ada cacat celah yang iblis berikan dalam hidup manusia sehingga dia mengganggu hubungan manusia dengan Tuhan. Sampai sini ngerti? Saudara, kalau ditanya manggut-manggut, saya bingung. Manggut-manggut ada ngerti, belaga ngerti, ngantuk. Itulah saudara. Yang mana nih? Itu saudara. Ya lah, saya lanjutkan lagi. Dia mengganggu hubungan manusia dengan Tuhan sehingga manusia bercacat celah sehingga gak bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Tadi saya bicara pencipta, metafisik dan fisik. Sekarang saya bicara ciptaan. Dalam ciptaan manusia, manusia hidup dalam dua alam. Alam sadar dan alam bawah sadar. Saya nih sekarang alam sadar. Tapi waktu saya tidur, alam bawah sadar. Makanya mimpi. Mimpi kan alam bawah sadar. Kalau saya saat ini di alam sadar, saya berdiri ada genteng jatuh. Saya lihat, saya menyingkir. Tapi kalau alam bawah sadar, saya lagi tidur, genteng jatuh, saya gak bisa menyingkir. Itulah alam bawah sadar kita. Jadi Tuhan, fisik dan metafisik, manusia alam sadar dan bawah sadar. Kita kaitkan antara Tuhan dengan manusia sekarang. Ya, saudara, pada umumnya hampir setiap manusia dalam dirinya
memiliki luka batin. Saudara jangan pikir saudara gak punya luka batin. Dari mana? Kita kan gak bisa hidup saat ini. Kita hidup punya masa lalu. Masa saat kita kecil. Biasanya luka batin itu terjadi pada saat kita kecil. Bahkan saya masuk lebih ekstrim lagi. Dalam kandungan embrio luka batin itu bisa terjadi. Gimana terjadinya luka batin? Bayi dalam kandungan kan dia bisa merasakan segala sesuatu. Kesaksian salah satu contohnya. Ada sebuah keluarga mempunyai anak 3 orang putri. Kemudian dia mau punya anak laki-laki. Istrinya hamil lagi. Setelah hamil di USG ternyata wanita lagi. Kemudian mereka berdua diskusi, kalau gitu kita buat apa kalau punya anak lagi wanita? Gimana? Kan menambah beban biaya rumah tangga. Ya udah digugurkan saja. Anak itu merasakan tertolak, embrio tadi tertolak di dalam alam, dia belum punya alam sadar, kan belum jadi manusia. Alam bawah sadar yang terjadi apa? Batinnya terluka. Kemudian anak itu lahir. Setelah lahir dia mempunyai alam sadar. Alam bawah sadar itu sering menguasai alam sadar manusia. Saudara kalau emosi itu alam bawah sadar loh. Kalau saudara masuk dalam konteks alam sadar, saudara berpikir untuk apa saya emosi. Kasus yang terjadi, polisi membunuh, saya yakin pada saat itu terjadi dia dikuasai alam bawah sadar. Kalau alam sadarnya bekerja, dia akan berpikir. Nah, setelah anak itu lahir, alam sadar dikuasai alam bawah sadar, menguasai alam sadar bermanifestasi. Manifestasinya apa? Saya dalam kandungan saja mau digugurkan tertolak. Saya nggak mau setelah saya lahir ke dunia, saya nanti ditolak lagi. Manifestasinya apa? Oh, orang tua saya ingin mempunyai anak laki-laki. Manifestasinya, maka dia melakukan hal-hal yang seperti laki-laki. Maka ada yang namanya yang tomboy dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi. Pada saat dia menempatkan dirinya sebagai laki-laki, satu saat dia bertumbuh, dia harus punya pasangan, bermesraan. Karena dia seorang wanita menempatkan diri sebagai laki-laki, maka dia bermesraan dengan wanita. Maka jadilah sejenis tadi percintaan. Itu luka batin dampaknya saudara. Sampai terjadi hubungan sesama jenis, wanita dengan wanita lesbian, kalau pria dengan pria kan gay, homo. Saudara tahu orang homo cirinya apa? Katanya orang homo cirinya pakai anting di telinga kanan. Tapi ada juga yang pakai anting di telinga kiri, itu homo yang kidal. Itu saudara ya. Nah, lanjut ya saudara. Habis dari tadi mukanya tegang terus sih. Ya santai aja, santai. Itu dampaknya sampai ke situ, saudara. Kalau dia terlahir dalam embrio dia nggak luka batin, dia terlahirnya kan benar kan? Tapi dia kan hidup di bawah orang tua. Orang tua ada yang emosional, karakternya nggak bagus, mendidik anak buat ini salah, anak buat itu salah, diatur. Salah sedikit dibentak dan lain sebagainya. Saudara, kebohongan yang diucapkan berkali-kali jadi satu kebenaran. Kalau orang tua mempunyai karakter seperti itu yang dilakukan bertahun-tahun, itu menimbulkan kepahitan. Kepahitan yang tidak diselesaikan itu menimbulkan luka batin. Jadi dari mana asalnya seseorang punya luka batin? Masa lalu. Entah embrio, entah masa kecil, dan lain sebagainya. Tercipta di doktrin, dia gak berani ngelawan. Namanya orang tua kok. Dia telan aja. Kepahitan, luka batin. Setelah dia besar, satu saat, entah orang tuanya meninggal atau dia sudah tidak ada ayahnya, dia kan gak dapat tekanan lagi. Dia gak dapat doktrin lagi.
Dia bermanifestasi, dia menjadi kelakuannya seperti ayahnya. Nanti kalau punya anak, luka batin itu terjadi lagi sama anaknya. Karena setelah dia menjelma sebagai ayahnya, anaknya akan punya luka batin lagi. Luka batin itu akan turun ke anaknya lagi. Itu virus lebih parah dari virus COVID, saudara. Jangan main-main loh, saudara. Ayah punya karakter karena orang tuanya. Istri punya karakter karena orang tuanya. Karakter ini turun dari ayah ke anaknya, dari istri ke anaknya. Double anaknya. Kalau Tuhan kan bekerja multiplikasi kan dari keluarga. Iblis juga dari keluarga. Satu orang menikah, 2 punya anak 4 jadi 6. Anak itu punya pasangan jadi 10. Punya anak lagi jadi berapa? Kelipatannya bukan deret tambah, deret ukur, saudara. Itu multiplikasi penyebaran virus yang dilakukan oleh iblis melalui luka batin. Makanya kenapa Kristus harus jadi pusat hidupku? Karena yang bisa ngelawan iblis saingannya siapa? Tuhan. Makanya harus jadi pusat hidupku. Karena kenapa? Kita nggak bisa melawan iblis seorang diri, saudara. Kita butuh Yesus, kita hidupnya harus berpusatnya ke Yesus. Karena Yesus kita sanggup mengalahkan iblis. Keistimewaan Yesus apa? Nanti lebih lanjut. Nanti saudara ngerti. Sampai sini ngerti dulu ya. Ada luka batin dalam hidup kita. Iblis masuk dari luka batin tadi. Ayatnya saya belum bacakan ya. 2 Korintus 11 dulu. Ini nggak apa-apa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu kan pasti rohnya roh iblis kan. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala berbulu domba. 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Ayat 14 itu 15. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Seringkali yang kita pikir suara Tuhan, sesungguhnya itu suara hati yang dikuasai oleh iblis. Dia menyamar, sehingga kita nggak sadar. Makanya saya bilang kita nggak bisa hidup dengan beragama yang kita telan dogma-dogma gereja. Harusnya kita telan kebenaran firman Tuhan. Karena ini yang akan menyadarkan kita mana malaikat terang, mana yang bukan terang. Ada juga orang yang tidak menikah. Karena setiap dia pacaran, papa mamanya larang. Nggak boleh, harus yang ini, harus yang begini, dan lain sebagainya. Akhirnya dia punya kepahitan. Menjadi luka batin. Bermanifestasi, udahlah. Saya sekarang daripada saya pikirin pasangan hidup, kata si anak perempuan, saya konsentrasi aja ke bidang pekerjaan, workaholic. Dia sukses dalam pekerjaan. Tapi satu saat dia lihat, dia telat menikah. Karena usianya udah lanjut. Akhirnya jadi gak menikah. Dampaknya bahaya loh saudara, luka batin. Kalau pria sih gak apa-apa. Semakin tua semakin banyak yang suka. Iya kalau pria gitu saudara ya. Pria itu kan modalnya cuma rayuan. Namanya kan pria. P-nya pembohong nomor 1 di dunia. R-nya rayuannya maut sekali. I inginnya menang terus. A anaknya 8 ngakunya bujang. Kan begitu saudara ya. Iya. Kalau wanita kesian loh saudara. Kalau tambah tua, maaf ya usianya. Kalau belasan sampai 20, itu wanita itu kalau dalam olahraga diibaratkan sepak bola. Maksudnya bolanya. 18 sampai 20 bola sepak. Diperebutkan 22 orang pria gagah. Betul kan? Kalau udah 30-40 bola basket. Diperebutkan 11 orang pria.
50 ke atas bola golf mau dilempar jauh-jauh gitu loh saudara. Ya, jadi susah gitu loh saudara ya. Itu terjadi kenapa? Akibat luka batin tadi gitu loh saudara. Ya, jangan sampai terjadi. Suami istri juga hidupnya bisa luka batin dengan karakter bawaan suami tanpa sadar membuat luka batin pada istrinya. Istrinya juga membuat luka batin pada suaminya. Ini nggak pernah selesai. Suami menyakiti istri, doanya terhalang. Istri juga kalau hidup seperti itu tidak jadi tiang doa. Anak-anak berontak. Anak-anak masa depannya kalau saudara baca di Efesus, saya lupa Efesus 6 kalau nggak salah, ayat 1-3. Itu bicara anak-anak taat dan hormat supaya hidupmu berbahagia dan umurmu panjang. Sekarang kalau produk dari orang tuanya seperti ini, anaknya berontak, tidak taat dan hormat, saudara secara tidak langsung akibat saudara. Saudara sedang menjatuhkan kutukan anak saudara, tidak berumur panjang dan tidak sehat. Tidak bahagia itu dia ayatnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Harusnya orang tua menciptakan produk generasi sebelumnya di bawahnya untuk hidup panjang umur dan bahagia. Tapi akibat luka batin yang enggak pernah terselesaikan, dampaknya anaknya pemberontak, tidak taat dan hormat. Hati-hati. Orang mau masuk dalam satu pernikahan, bereskan dulu luka batin yang ada dalam dirimu. Supaya engkau tidak menciptakan produk-produk yang salah terhadap anakmu. Bikin anak gampang, ngurusnya yang susah. Itu yang harus dipikirkan, saudara. Ya. Jadi sama istri jangan bikin luka batin. Istri mah gampang, tinggal dirayu. Ini bukan dirayu, malah disakitin. Istrinya datang, Pak, lihat dong mama sekarang penampilannya. Kalau papa lihat rambut mama, mama seperti umur berapa? 18. Kalau muka, wajah umur berapa? 20. Kalau body 22. Kalau keseluruhan jumlahin aja 60 katanya gitu saudara. Ya kan jadi begitu saudara, jangan gitu loh saudara. Kalau istri saya di hadapan saya kasih nilai. Istri saya tanya, kalau saya nilainya berapa? Saya bilang nilai kamu 1, 3, dan 4. Kenapa? Karena tidak ada duanya. Itu saudara. Ya, jadi itu yang terjadi. Rumah tangga nggak benar, mesbah doa keluarganya hancur. Iblis ganggunya dari situ. Dia dengan kita ikatannya nggak bisa lepas. Cuman ikatannya itu cuma bisa direnggangkan. Supaya hubungan kita sama Tuhan nggak harmonis, nggak intim. Itu dia. Dari yang namanya luka batin. Kemudian iblis kasih solusi. Hati yang gembira adalah obat. Benar nggak? Benar. Kalau kamu punya kepahitan, gimana bisa sehat? Hatinya nggak gembira. Berarti caranya gimana? Kamu tidak boleh hidup punya kepahitan. Pikirin. Akhirnya tidak mendatangkan sesuatu yang baik. Gimana? Maafkan. Supaya kepahitannya hilang. Kita maafkan, kepahitan hilang. Kepahitan hilang belum tentu luka batin sembuh. Kalau luka batin sembuh, kepahitan pasti hilang. Iblis mengajarkan kita, kepahitannya yang dilepaskan, maafkan. Maafkan bukan berarti mengampuni. Kalau mengampuni berarti memaafkan. Saudara harus pintar, makanya jangan ngurusin dogma aja. Hal seperti ini jauh lebih penting dalam praktek kehidupan. Alam sadar kita, saya tidak mau sakit, saya hati gembira, saya mesti lepaskan kepahitan. Saya harus maafkan. Kita maafkan, kepahitan kita hilang. Tapi luka batin bukan masalah pikiran. Luka batin bicara perasaan. Perasaan itu alam bawah sadar.
Sedangkan pikiran itu alam sadar. Saudara tidak pernah bisa menyelesaikan luka batin dengan pikiran. Luka batin urusannya beda dengan pikiran. Luka batin alam bawah sadar. Berarti urusannya dengan alam metafisik. Urusan siapa? Urusan Tuhan. Saudara dengan kekuatan manusia saudara bisa memaafkan. Tapi tanpa Tuhan saudara gak bisa mengampuni. Saudara hanya bisa hidup hari ini dengan hidup baru. Memaafkan. Kepahitan hilang. Tapi hati-hati loh. Luka batin saudara masih ada dalam diri saudara. Bisa hilang. Bisa. Urusannya luka batin, alam bawah sadar, alam metafisik. Urusan Tuhan Yesus. Apa keistimewaan Yesus dalam hidup kita? Saya mau jelaskan sama saudara. Ya, jadi sekali lagi mungkin sampai hari ini saya nggak dendam kok sama orang itu. Saya sudah maafkan kok. Tapi masalahnya akibat perbuatan orang itu dalam diri saya, batin saya luka. Kepahitan saya bisa hilang. Tapi luka batin saya sulit disembuhkan. Jadi hari ini saudara renungkan lagi. Saudara hidup dalam kepahitan yang sudah lepas apa luka batin yang sudah sembuh. Kalau mau jadi ibu, ada gini. Ada anak kecil merengek-rengek minta sesuatu, mamanya kesel. Mamanya pukul dia, mamanya marahin. Kenapa? Produk luka batin masa lalu pada saat mamanya kecil kalau merengek-rengek sama ibunya dimarahi. Begitu itu lepas, dia manifestasi dalam diri dia menjelma jadi ibunya. Akhirnya anaknya dimarahi. Makanya mesti dibereskan. Itu kan contoh-contoh yang simple, sederhana. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Tapi ini gambaran yang penting saudara ngerti. Apa keistimewaan Tuhan? Tuhan dikatakan tabib di atas segala tabib. Jadi bukan tabib biasa. Jadi tabib biasa sama tabib di atas segala tabib, pengobatannya lain versinya. Kelasnya lebih atas. Saya terakhir, saya kasih sebuah ilustrasi. Hard disk isinya kan data. Data itu saudara bisa hapus. Tapi bisa dimunculkan lagi nggak? Bisa kalau recycle bin-nya belum dibereskan. Recycle bin-nya buang juga sampahnya. Selesai. Masih bisa muncul? Masih bisa. Kan banyak datanya. Mau dihapus. Data luka batinnya mau dihapus. Satu persatu. Susah. Mau nggak mau kalau data di hard disk cuma satu. Format ulang. Begitu di format ulang selesai semuanya menjadi seperti baru. Belum menjadi baru loh saudara. Menjadi seperti baru. Itulah yang namanya hidup baru. Yang lamanya sudah berlalu. Format ulang menjadi seperti baru. Isi data. Begitu isi kita buka hang. Contoh kalau zaman dulu ada piringan hitam. Anggap 10 lagu. Pada saat posisi lagu kelima ada baret. Maka jarumnya pada saat kelima dia berhenti. Nggak bisa lagu keenamnya. Dia stop, balik lagi. Karena ada baret. Saya pernah bicara sama orang yang suka merecovery data. Saya tanya. Pasti bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Hard disk itu dibongkar. Dilihat. Kalau headnya yang masalah, headnya bisa diganti. Kalau motornya kerjanya udah gak 100% bisa diganti. Tapi kalau piringannya baret, itu gak ada obatnya. Selesai data itu. Gak bisa diganti. Saudara luka batin itu masalahnya piringannya baret dalam diri kita. Tabib gak bisa menghilangkan baret itu. Gak bisa. Terus gimana? Saya bawa ke distributor. Ini hard disk saya rusak. Jadi gimana? Distributor lihat masih garansi. Distributor bilang
kasih saya. Terus gimana? Bisa diperbaiki? Enggak. Jadi gimana? Saya ganti yang baru. Itulah Tuhan kita. Itulah keistimewaan Tuhan kita. Kalau tabib, organ, ginjal dicangkok, itu pakai ginjal bekas orang. Itu tabib. Dia gak punya ginjal baru kok. Kalau Tuhan kita pabriknya, dia bisa ganti dengan ginjal yang baru. Distributor, kita masih garansi gak? Masih selama kita hidup. 1 Yohanes 1 ayat 9 berlaku. Tuhan itu setia dan adil, kita mengaku dosa, dia mengampuni. Masih garansi. Setiap kita datang ke Tuhan, level tabib di atas tabib, dia gak nyembuhkan hati yang luka. Dia ambil, dia ganti dengan hati yang baru. Itulah Tuhan kita. Itulah keistimewaan Tuhan kita. Di saya rusak, mati, saya serahkan kepada distributor, diambil, dikuburkan, dia kasih yang baru, bangkit bersama Yesus. Itulah baptisan. Roma 6 ayat 1-3. Mati, dikuburkan, dan bangkit. Penyerahan total, lahir baru. Bukan caranya yang kita bicarakan. Berapa banyak orang yang sudah dibaptis Islam tidak mengalami lahir baru. Berapa banyak orang yang sudah dibaptis Islam hidupnya masih yang dulu. Masih mabuk-mabukan, masih bergaul dengan obat. Padahal di Islam sudah, dipercik sudah, dia tambah lagi direndam sekalian. Berapa banyak yang seperti itu hidupnya gak berubah. Yang kita bicarakan itu caranya. Esensinya bukan begitu, saudara. Perjamuan kudus, kita dapat mujizat dari Tuhan. Ayo, kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita hormat kepada Tuhan, kita makan. Saya pikir bukan caranya loh, saudara. Bukan caranya. Kalau caranya yang terjadi kita melakukan penyembahan terhadap roti dan anggur. Padahal itu kan tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus memberitakan, mengingatkan Yesus sudah mati buat saya. Memberitakan kematian Yesus, Yesus sudah mati buat saya. Nah, saya ini statusnya kalau kita beragama, mungkin kita hanya sekedar jadi pendengar. Belum jadi pelaku, saudara. Itu namanya ahli Taurat. Jangan-jangan kita semua ahli Taurat loh saat ini. Coba saudara renungkan deh, saudara ahli Taurat apa enggak? 1 tahun 52 hari Minggu, 52 kali ke gereja, 52 kali dengar firman Tuhan, 52 kali dengar firman Tuhan. Berapa kali yang sudah dilakukan? Saudara bisa renungkan sendiri, saudara ahli Taurat apa? Artinya Yesus sudah mati dalam hidup saya hidup. Bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Berarti saya bukan jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Saya menjadi satu. Waktu saya menjadi satu dengan Tuhan karena saya lahir baru, bukan hidup baru. Hidup baru belum lahir baru masih bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kalau lahir baru enggak. Maka yang terjadi apa? Coba Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam saya, minta akan menerima. Waktu kita menjadi satu dengan Tuhan, mujizat terjadi. Tanpa perjamuan kudus pun mujizat pasti terjadi. Kita hidupnya tidak mau berubah, tapi mau mengharapkan mujizat. Itu yang tidak mungkin terjadi. Karena kita hidup dalam doktrin keagamaan. Doktrin gereja. Makanya itu yang terjadi. Makanya saya setiap menyampaikan firman Tuhan, saya nggak mau bicara doktrin. Enggak bakal memerdekakan kita kok. Saya bicara kebenaran firman Tuhan. Kita kerucutkan esensinya apa. Berapa banyak orang yang perjamuan kudus mengharapkan mujizat, hidup masih dalam perjinahan. Enggak bisa dong begitu. Bukan itunya masalahnya. Coba kita masuk. Kita selama ini baru masuk buka pintu-pintu pertama.
Coba kita masuk ke pintu kedua, kita akan melihat kebenaran lebih luas lagi. Jangan hanya tertutup sampai di situ. Jadi saya akhiri, jadi itulah baptisan. Distributor garansi datang ke Tuhan, kalau tabib organ ginjal diganti dengan ginjal bekas orang. Tapi kalau Tuhan dia ganti dengan ginjal yang baru. Saya pikir hari ini saudara perlu hati yang baru. Saudara gak usah urusin luka batinnya deh, serahin ke Tuhan, ambil deh nih. Saya perlu hati yang baru. Maka waktu hati yang baru, saudara pasti hidupnya lahir baru. Jadi ingat sekali lagi ya, kepahitan hilang belum tentu luka batin kita sembuh. Iblis cuman kasih kulit luarnya supaya kita pikir kita udah beres. Tapi hubungan kita sama Tuhan tanpa kita sadar terganggu loh. Karena masih ada celah di situ. Perasaan gak bisa diselesaikan dengan pikiran. Memaafkan belum tentu mengampuni. Hari ini kita tembus bukan hanya di pikiran, bukan hanya kepahitan yang hilang, tapi kita masuk luka batin kita harus sembuh. Supaya waktu luka batin kita sembuh, saya percaya karakter kita akan berubah. Dan waktu karakter kita berubah, kita tidak akan menyebar virus-virus kutuk turunan lagi dalam generasi selanjutnya. Memerdekakan semua keturunan kita. Siapa yang mau hari ini mengalami kelahiran baru yang sungguh-sungguh? Luka batinnya disembuhkan. Saya mau lihat, saudara angkat tangan saudara deh. Yang mau betul-betul memiliki hati yang baru. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau, enggak apa-apa. Saya pulang, percuma saya khotbah. Gitu saudara. Ya, saudara renungkan. Saudara mungkin enggak punya kepahitan. Tapi saudara masih punya luka batin. Makanya itulah keistimewaan Yesus dalam hidup kita. Yang bisa merubah dalam hidup kita. Saya minta dong pemain musik. Satu saat saya pernah mengalami, kayaknya gak enak nih hubungan dengan Tuhan. Gak enak. Saya cerita sama istri saya. Gak enak nih, saya malas ngapa-ngapain satu saat. Akhirnya saya pikir saya perlu datang ke Tuhan. Saya terus doa sama Tuhan. Tuhan kenapa saya begini? Tuhan jawab, masih ada luka batin dalam diri. Terus saya bilang, saya mesti gimana Tuhan? Saya mesti konseling ke siapa? Akhirnya saya putuskan, saya mau konseling sama Tuhan aja. Karena Tuhan udah ngerti. Itu jam 2 pagi saya doa. Jam 4 pagi Tuhan jawab semuanya. Salah satunya materi khotbah ini. Begitu Tuhan ambil semuanya. Langsung berubah total, saudara. Apa yang saya rasakan, dia hilang seketika. Kalau saudara mau mengalami itu, saudara boleh hari ini datang ke Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. katakan dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan, dia sanggup. Tuhan Yesus saja Engkau yang sanggup saat ini memulihkan setiap hati-hati yang terluka. Hari ini biar kami terbebas dari luka batin yang ada di dalam hidup kami. Biar Kau gantikan dengan yang baru. Biar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus. Biar hari ini kita
memperoleh kelepasan, memperoleh kemenangan dari Tuhan kita dalam nama Yesus. Amin. Yes Lord, amin. Haleluya. Itulah keistimewaan Tuhan dalam hidup kami semuanya. Biar mata kami hanya tertuju berpusat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi. Sekali lagi. Aku punya yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar musik mengalun dengan lembut, dengan nada penyembahan. Hari ini Tuhan Yesus sangat merindukan mempunyai hubungan yang harmonis dengan saudara. Tapi sayangnya keharmonisan itu terganjal oleh ulah kita sendiri. Kita masih memendam luka batin. Kita masih menyebarkan virus-virus kutuk turunan dalam hidup kita. Horizontal sesama suami istri, ke anak, keturunan kita. Hari ini kalau saudara mau menciptakan generasi-generasi penerus yang memiliki janji Tuhan di dalam kehidupan mereka, perbaiki setiap karakter kita yang disebabkan oleh masa lalu, karena orang tua kita, karena kepahitan yang mendalam sehingga melahirkan luka batin yang mungkin sulit disembuhkan. Hari ini ada kabar gembira, ternyata Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya. Biar musik mengalun dengan nada penyembahan. Dia tabib di atas segala tabib. Dia akan ubah semuanya. Memiliki hati yang baru, yang tidak punya latar belakang terluka. Tapi ciptaan baru yang benar-benar sehingga saudara boleh hidup dengan kelahiran baru yang sesungguhnya. Memiliki kasih mula-mula. Hari ini saya pikir saudara perlu Tuhan Yesus. Dia ada di sini saudara. Dia sedang menanti, menunggu apa yang menjadi masalahmu, apa yang ingin kau rasakan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya engkau memiliki Yesus, tapi engkau bisa merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa menghasilkan buah-buah yang lebat. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya kasih saudara saat teduh. Biarkan di pujian menaikkan penyembahan buat Tuhan Yesus. Dia bertata di atas puji-pujian. Biar kehadirannya bisa saudara rasakan di tempat ini dalam nama Yesus. Katakan sama Tuhan hari ini, datang sama Tuhan Yesus.
Katakan keinginanmu, luka batin yang disembuhkan. Hanya Dia yang mampu. Saudara datang sama Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dengan segala persoalan yang sedang mereka hadapi. Ada luka yang mungkin mereka tidak sadari. Hari ini biar Tuhan Yesus kuatkan luka-luka ini. Biar mereka menyadari dan mau menyelesaikan semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara berdoa. Tabib di atas segala tabib. Makasih Tuhan Yesus. Mungkin saudara hari ini berpikir, sebelum hari ini saudara berpikir saudara mengalami kelahiran baru. Tetapi sesungguhnya saudara baru mengalami hidup yang baru. Mungkin saudara gak punya lagi kepahitan. Tapi jangan-jangan luka batin saudara begitu parahnya. Yang saudara gak pernah sadari. Karena dia masuk di dalam alam bawah sadar. Hari ini serahkan alam sadarmu kepada Tuhan Yesus. Alam bawah sadarmu serahkan sama Tuhan Yesus. Biar Dia ambil alih semuanya. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bagaimana kalau suatu saat Tuhan menjemput kita, apakah kita mau menghadap Tuhan dengan luka batin yang masih kita pelihara? Hari ini selesaikan, saudara. Kematian gak pernah bisa terdeteksi. Mungkin nanti malam kita mati. Apakah kita mati dengan membawa luka batin? Apakah kita mati dengan batin yang baru? Hari ini biar ada sentuhan dari Tuhan memulihkan kehidupan saudara semuanya. Saudara boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat tangan saudara. Saya percaya hari ini ada jamahan kuasa Roh Kudus yang turun atas kehidupan saudara semuanya yang ada di tempat ini, menjadikan saudara ciptaan yang benar-benar baru. Saya percaya Dia akan menjamah setiap kehidupan saudara. Dalam hadirat Tuhan, angkat tangan saudara ke atas. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Hari ini lawatan Tuhan, jamahan Tuhan melawat menjamah saudara belakang, tengah sampai ke depan, tidak ada yang terlewatkan. Dalam nama Yesus, katakan Yesus jamah ku jamah. Sekali lagi, sepenuh hati percaya hari ini. Sekali lagi ya, percaya hari ini ada jamahan dari Tuhan Yesus.
hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat ini Tuhan Kau perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu Tuhan pada saat ini menjadi rema dan bekal dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, di perjalanannya Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang sudah diberikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sudah mendapat tempat persembahannya semuanya. Kalau masih belum bisa diambil di belakang. Baik, kalau sudah mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri semua, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik Tuhan. Pada saat ini Engkau sudah memperlengkapi kami dengan firman Tuhan. Dan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pelayanan, perjalanan dan bahkan apapun Tuhan segala aspek kehidupan Tuhan berkati. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik kami bagimu. Jadikan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, yang siap untuk memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan pengumuman dari gereja. Terima kasih pengumuman dari gereja. Saat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita.
Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah siang hari ini di tempat ini. Hamba mau percaya yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati gereja di tempat ini dengan seluruh jajaran kepengurusannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Senantiasa hikmat Tuhan diturunkan atas mereka sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus tentunya. Kesehatannya, aspek hidupnya, rumah tangga keluarganya, biar berkat Tuhan yang senantiasa melimpah atas setiap kehidupan mereka, atas setiap seluruh jemaatmu secara khusus yang ada di tempat ini. Kalau sebentar lagi ibadah berakhir, kami kembali pada aktivitas kami sebagaimana biasanya, biar perjalanan hidup kami kemanapun pergi, dimanapun berada, keselamatan, keberhasilan, kesehatan, kesuksesan menjadi bagian kehidupan kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, biar berkat dari Tuhan boleh turun atas kami yang kekasih di dalam Tuhan. Arahkan hatimu, pikiranmu, pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat darinya. Berkat Bapa Surgawi, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, menuntun, membimbing, memimpin saudara hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan.